Lelaki perkasa mengambil kapak untuk menebas kepala lelaki tua. Lelaki tua mengulurkan tangannya. Sapi tua dan lelaki perkasa tertegun dengan apa yang terjadi. Sebuah pistol muncul di tangan lelaki tua dan mengeluarkan suara tembakan. Rupanya pistol menjadi lembab. Lelaki perkasa melempar kapak ke tiang kayu, dan mereka berdua mulai beradu sampai masuk ke dalam rumah. Anak lelakinya hanya sibuk bermain game, tidak menyadari apa yang terjadi di belakangnya. Setelah satu ronde selesai baru menyadari ada suara dari dapur. Dia pergi melihat. Ayahnya tidak ingin mengungkapkan identitasnya. Dia mengambil sebuah panci dan berkata, "Tadi panci jatuh." Sedangkan kakinya menginjak si lelaki perkasa dengan kuat. Anaknya yang bodoh membawa biskuit lalu pergi. Duduk di sofa membuka tutup toples dan hendak makan. Setelah menciumnya langsung ngamuk karena rasanya kacang. Rupanya dia alergi kacang. Dia langsung mencari ayah dan melihat apa yang sedang terjadi. Anaknya bengong dan biskuit yang ada di tangannya terjatuh. Lelaki tua akhirnya mengungkapkan bahwa dia adalah agen rahasia. Anaknya langsung bertanya sosis yang dimakannya terbuat dari daging apa. Rupanya dia tidak mempercayai perkataan ayahnya. Pada saat itu ada 4 orang yang datang menuju rumah. Dan anaknya masih mengira ayahnya orang gila. Dia merasa ayahnya tidak mungkin seorang agen rahasia. Tiba-tiba ada tembakan menembus rumah. Rupanya sekelompok pria bersenjata sudah mulai menyerang. Dan sekarang anaknya baru percaya. Suara tembakan berhenti dan lelaki tua menarik tongkat kayu di dinding. Lemari dinding pelan-pelan naik. Di dalam terdapat berbagai jenis senjata dan juga permen karet. Lelaki tua melempar 2 pistol kepada anaknya. Tapi anaknya panik dan merasa tidak bisa melakukan ini. Karena dirinya hanya seorang satpam. Wajah ayah seketika berubah serius. "Saya terus melatihmu, apa kamu sudah lupa?" Anak mengingat kembali masa kecilnya yang suram. Apa yang sebenarnya terjadi padanya? Melempar anaknya agar anaknya tidak takut ketinggian. Mengikat anaknya di atas pohon dan melemparnya dengan bola kecil agar tahan banting. Mengajar anaknya bermain pistol untuk melatih kejituan. "Kamu adalah orang gila." Anaknya baru ingat kalau dia juga memiliki kekuatan. Pembunuh sudah menerobos masuk rumah. Lelaki tua mulai menembak lawan satu persatu. Mengambil permen karet dan melemparnya. Tapi tidak terinjak musuh malah tak sengaja ditembak anaknya. Saat itu anjing mereka keluar, menginjak permen karet. Lalu tiba-tiba meledak. Rupanya lelaki tua adalah seorang agen rahasia tingkat tinggi. Ketua penjahat setempat yang pernah ditangkapnya kabur dari penjara dan ingin menghancurkannya. Dia membawa anaknya pergi ke kantor. Baru membuka pintu dan sudah banyak jasad di lantai. Dia segera mengeluarkan pistol. Anggota mereka yang berada di ruangan semua tewas. Dia mencium kopi, rupanya di dalamnya ada racun. Baru keluar dari lift dan bahaya datang. Dia mendorong anaknya, lalu menendang lawan, dan menembak ke atas. Mengambil pistol dan intercom lalu mereka saling menembak. Dia masuk ke lift dan anaknya menyadari ayahnya tertembak. Lelaki tua menghubungi penjahat melalui intercom. Dan berkata dia pasti akan menghabisi mereka semua. Mereka berdua keluar dari lift dan melihat ke bawah. Tim musuh sedang menuju ke atas. Mereka segera berlari ke lantai paling atas dan mengunci pintu. Lelaki tua memutuskan untuk melompat dari lantai ini. Dia menyuruh anaknya mengikutinya. Tetapi si anak bodoh tidak mau. Suara gedoran pintu terdengar. Penjahat sudah datang. Lelaki tua menanyakan berat badan anak, dan dia menjawab 80 kg. Rupanya kain kanvas di bawah hanya mampu menahan berat 85 kg. Tapi anaknya tidak percaya. Lelaki tua berkata dia tidak pernah keliru. Sepasang ayah anak ini akan melompat. Lelaki tua langsung melompat. Suara dentuman. Dan akhirnya mendarat di tanah. Dia perlahan bangkit dan menanti anaknya melompat. Pintu tiba-tiba terbuka. Si anak mengumpulkan keberanian langsung melompat. Gambaran slow motion. Tak disangka dia mendarat dengan keren. Ayah mengatakan kepadanya untuk tidak sombong. Karena saat dia semuda ini sudah pernah melompat dari tempat yang lebih tinggi. Suara tembakan dari atas belum berhenti. Ayah dan anak berhasil kabur. Dia membawa ayahnya ke rumah pacarnya. Pacarnya yang berprofesi sebagai suster mengobati luka ayahnya. Tak disangka rupanya orang tua pacarnya juga agen rahasia. Dan membocorkan keberadaan lelaki tua kepada ketua penjahat. Musuh pun langsung datang. Lelaki tua yang melawan musuh sendiri. Anaknya membawa pacarnya kabur. Tapi sesampainya pasar mereka dicegat oleh penjahat.
Saat itu si anak mengeluarkan jurusnya. Dengan sigap menghindar para lawan. Dan meninju dengan tangkas. Langsung menghabisi dua lawan. Terakhir dengan satu pukulan dia menghantam lawan lainnya. Saat bersiap menghantam kedua kalinya, dia diserang oleh lawan yang ada di belakangnya. Akhirnya karena dipaksa mengaku, dia pun mengungkapkan keberadaan ayahnya. Tetapi dua orang musuh berhasil ditaklukkan ayahnya. Dan dari mereka dia mengetahui keberadaan anaknya. Membuka saluran pengairan bawah tanah dan mengambil senjata. Bergegas menuju stasiun tempat anaknya berada. Tetapi saat itu tubuh anak dan pacarnya telah dipasang bom. Kalau mereka berdua dipisahkan bom akan meledak. Dan bila dilepas bom juga tetap akan meledak. Tapi kalau detak jantung berhenti berdetak baru tidak terjadi apa-apa. Seorang ahli bom bahkan tidak mempunyai jalan keluar. Tapi sang ayah punya ide. Anaknya alergi kacang. Setelah memakan kacang anaknya akan mati sejenak. Anaknya pun memakan sebungkus kacang. Setelah alergi tubuh anaknya mulai menunjukkan perubahan. Saat detak jantung berhenti keduanya bekerja sama melepas bom. Mereka berdua bersama-sama menangkap ketua penjahat. Saat sedang bertarung demi menyelamatkan anaknya sang ayah tertabrak mobil. Dan meninggal dalam tabrakan itu. Dia berkata kepada anaknya untuk meneruskan pekerjaannya. Meneruskan jurus menyembunyikan pistol di dalam perut sapi. Anaknya ngamuk dan pergi mencari ketua penjahat. Dia menggunakan jurus mematikan permen karet. Ketua penjahat menginjak permen karet. Kemudian terdengar suara ledakan dan penjahat pun tewas. Lalu si anak meneruskan profesi ayahnya. Dan menjadi seorang agen rahasia. Ada sebuah misteri. Menyimpan pistol di perut sapi bisa lembab, ayahnya sangatlah rajin. Meski anak sedikit bandel, tapi meneruskan profesinya dan mulai berperang. Saya adalah Huo Longguo. Silakan ikuti saya kalau suka, terima kasih.